Hari ini akan ada Mbak Ovidia Nomia selaku Senior Communications Manager dari BNG Indonesia dan Caca Pradika sebagai brand ambassador dari Rejoice Hijab Perfection Series untuk yuk kita ngobrol-ngobrol di panggung. Tepuk tangan dulu buat dua perempuan cantik ini. Silakan. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Caca apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Teman-teman apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Tapi yang luar biasa lagi acara hari ini nih Mbak. Banget. Ini persiapannya dari kapan Mbak? Aduh, kayaknya sampai kita persiapannya udah nggak inget deh. Ini dulu kebayangnya dulu cuman visual di video. Ternyata tuh seneng banget hari ini bisa ngeliat langsung. Kayak kurang lebih 3-4 bulan ya kayaknya. Oh iya. Lama. Tapi beneran setelah 3-4 bulan hasilnya seperti itu, installation hijabnya keren sekali loh. Masya Allah, tabarakallah. Kesejukan ya sih. Betul, kesejuk hijab. Tapi ini sekarang sore hari ini saya merasa senang sekali bisa ngobrol dengan dua perempuan hebat ini. Dan saya pengen nanya dulu nih sama Mbak Ovi, sebenarnya apa sih yang mendasari Rejoice Indonesia ini untuk menyasar hijabers? Dan kalau boleh tahu juga perkembangannya saat ini seperti apa sih? Bisa dibilang perkembangannya tuh luar biasa ya Cah ya. Kayaknya hijaber ini sebuah bisa dibilang mungkin tren, tapi insya Allah tren selamanya ya. Gitu. Tren yang muncul bisa dibilang cepat banget dalam waktu 5 tahun, dan bahkan kalau bisa dibilang sekarang itu udah ada datanya bahwa 30% dari perempuan Indonesia itu udah berhijab. Jadi luar biasa Dari masa saya sih sebenarnya, tapi insya Allah. Tapi itu perkembangannya luar biasa banget. Makanya di situ kita melihat bahwa kita pengen menjadi bagian dari pertumbuhan yang besar ini. Dan kalau misalnya boleh dijelaskan juga hubungannya dengan hijrah ini sendiri apa? Jadi kalau hubungannya dengan hijrah, pertama tuh kita sempet dengar kayaknya sempat heboh ya di sosial media, ada hijrah squad, ada hijrah fest, pokoknya banyak banget hijrah, dan kita coba ngobrol secara internal makna dari hijrah itu apa sih gitu kan. Nah kita sempat dapetin bahwa makna hijrah itu adalah perubahan dari seseorang yang tadinya mungkin kurang baik tapi menjadi lebih baik, Dari yang menjadi lebih baik intinya gitu. betul. Nah, dan di Indonesia kebetulan hijrah ini sering dilambangkan dengan berjilbab, jadi berhijab seperti itu. Jadi disitulah kita melihat bahwa banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang merasa keyakinannya mereka dalam hijrah itu pasti banyak tantangannya kan, gitu kan. Banyak tantangan, mungkin kita sempat ngobrol ya Cah ya, dukungan keluarga itu udah pasti. Terus ada juga yang masalah rambut, aduh nanti rambut aku gimana gitu kan, atau ada yang belum pede karena nanti aku kelihatannya bulat atau apa gitu kan. Bener nggak sih Mbak? Jadi kan banyak sekali tantangan seperti itu, tapi di sini kita merasa bahwa Rejoice ingin berperan dan menjadi kayak supporternya loh. Jadi bahwa hijrah itu udah bukan masalah rambut, itu udah bukan lagi sebuah masalah dalam berhijab karena udah ada Rejoice. Jadi saya paham nih. Ini dukungan Rejoice terhadap hijabers itu jadi intinya adalah nggak setengah-setengah ya. Dimulai dari urusan paling dasar diri sendiri, itu merapikan rambut ya Mbak. Nah, bagaimana diri sendiri. Nah, kalau misalnya ngobrol soal hijrah, yang sebelah sana harus ngobrol. Coba. Assalamualaikum Caca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ini kita kedua kalinya ketemu. Terakhir sebelum ini juga udah ngobrol sama Caca juga sebelumnya. Dan sekarang nih kalau misalnya ngobrolin soal hijrah nih Cak, dalam kehidupan sehari-hari, pandangan Caca sendiri itu tentang hijrah gimana sih? Hijrah. Tapi sebelumnya aku mau menyapa dulu ada Pak Samsi. Assalamualaikum Pak Samsi, dan juga Mr. Aldrich. Thank you very much for coming here. Dan semua teman-teman rekan-rekan media semua yang sudah hadir ke sini, terima kasih banyak. Insya Allah puasanya jadi tambah berkah ya. Puasa kita cuma ngomong aja, tapi bekerja insya Allah nilai ibadahnya jauh lebih tinggi insya Allah. Amin. Nah berbicara soal hijrah, luar biasa banget. Pertama kali mungkin aku boleh cerita sedikit ya. Sebenarnya ceritanya agak panjang memang kalau tentang cerita hijrah sendiri. Tapi untuk
pendekatan aku sama Rejoice dulu nih pertama kalinya gitu. Aku tuh memang tipikal orang yang agak sedikit picky kalau memilih barang. Itu bisa dilihat dari bagaimana ketika aku review produk apapun itu yang ada di Instagram aku gitu. Dan semua yang datang ke aku biasanya memang aku ya honestly speaking aja semuanya gitu. Dan ketika aku diajakin buat yuk bareng sama Rejoice, aku mau cobain dulu dong produknya, aku harus tahu dulu karena aku nggak mau cuma kayak as a brand ambassador terus ada foto aku di mana-mana tapi aku nggak in with the product. Jadi memang itu tipikal karakter aku seperti itu gitu. Karena pas aku pakai memang ternyata benar-benar enak. Dari varian yang paling aku suka itu yang cool. Ini dingin banget. Itu memang teman-teman harus cobain, itu dingin banget. Aku udah pernah cobain zamannya belum keluar di market ya. Tapi sekarang pas aku lihat sebelum kita launching dengan official launching udah ada di market dan aku dapat udah ada di market dia kayak udah masuk duluan gitu. Dan apalagi ternyata launchnya justru alhamdulillahirobbilalamin ini Pak Samsi luar biasa sekali, terima kasih banyak. Kita boleh launch di sini di Masjid Al-Azhar. Tepuk tangan boleh nggak buat Masjid Al-Azhar? Luar biasa. Karena kalau kita berbicara tentang yang namanya hijrah, biasanya nggak jauh-jauh tentang dari masjid. Dari salah satu masjid yang terkenal di Jakarta, ya kita ketahui pasti Masjid Al-Azhar salah satunya. Dan memang saya pun Pak sebelum saya berhijab, saya sering kesini gitu. Jadi sebelum saya berhijab saya sering kesini. Saya pernah sholat juga di sini karena kadang-kadang kalau lagi ada kajian bersama pasukan bawasir penuh kan, jadi sholatnya di sini. Jadi hijrah itu memang sebuah proses yang setiap orang punya ceritanya masing-masing gitu. Dan kamu nggak boleh menjudge orang dari oh dia begini berarti dia hijrahnya lebih baik daripada si ini gitu. Karena kita melihat orang ini lebih sering datang kajian karena dia lebih sering kumpul sama ini berarti hijrahnya dia lebih baik dari dia. Jangan pernah judge gitu. Karena yang namanya hijrah itu prosesnya panjang sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Jadi bukan hanya kita tentang berhijab. Ini berat banget nih, ini udah apa ya, bukan apa aja. Tapi artinya setiap hari jadi tertarik banget kayak gitu ya. Jadi setiap hari kita harus recharge diri kita gitu. Sama seperti gini, karena kita ada orang kalau sampoan tuh ada yang 2 hari sekali, ada yang setiap hari ya. Itu tergantung kebiasaan. Kalau aku langsung aja setiap hari. Kalau ada orang yang 2 hari sekali, jadi terserah monggo aja. Nah mungkin sama seperti kalau kita shampoo itu kan kita menghilangkan kotoran-kotoran gitu. Nah kalau kita muslim setiap hari berwudu, nah setiap kali berwudu itu harusnya pada saat kita kumur, kita harus berhijab setiap kali kita kumur. Aduh, tadi di kantor habis ngomongin siapa ya? Jangan-jangan habis ngomongin bos gue lagi gitu. Jadi gibah kan kalau nah nanti saat kumur tuh nggak cuma kayak masukin air, buang enggak, tapi di mulut ini ada kotoran apa yang harus saya cuci. Sama ketika kita shampooan juga harus begitu. Di kepala ini ada pikiran jelek apa yang harus kita bersihin, bahkan ada kulit series harus kita adem gitu. Insya Allah ademnya nanti sampai ke hati. Amin. Kalau proses hijrah dari Caca sendiri tuh yang bikin Caca hijrahnya berhijab. Mungkin sebelum itu boleh ya kita tuh pelan-pelan duduk yuk, ini lebih sama ini Caca gimana? Oh ya benar. Boleh Oke. Gimana tadi nanya apa kan? Jadi kalau misalnya pas Caca awal memutuskan hijab, Awal memutuskan hijab itu ketika aku dari Palestina. Sebenarnya dari Palestina aku ke Madinah. Di Palestina aku tuh bener-bener aduh teman-teman di sini ya udah bisa datang ke Masjid Al-Azhar anytime, dibuka 24 jam Pak Syamsi ya. Kapanpun mau sholat boleh, mau itikaf silahkan, mau sholat subuh, mau sholat maghrib, sholat isya silahkan, mau ngaji apapun silahkan. Mungkin ini pengalaman yang sangat menyentuh aku sekali. Pertama kali aku pergi ke Palestina, ke Masjid Dome of the Rock, ke Masjid Al-Aqsa, itu selesai sholat tuh bergetar begini loh. Gemetar. Terus aku sholat subuh tidak diizinkan untuk ke masjid karena takutnya nggak aman, karena aku perempuan. Tapi kalau sholat maghrib, aku biasanya minta, aku mau ke masjid gitu. Dan habis sholat maghrib nih teman-teman ya Allah aku merinding. Kalau habis sholat maghrib di sana, selesai nih imam selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita baru berdiri sebentar, lampu langsung mati. Segitunya, perannya segitunya. Pas aku tanya kenapa ini bilang mati lampunya, karena kan kita kalau ke hotel harus lewatin jalan rumah penduduk, kita kan nggak susah lihat jalan gelap gitu. Cak memang sengaja, mereka sengaja membuat kita tidak nyaman untuk sholat. Jadi gemetar, satu. Kedua, Masjid Al-Azhar ini terkenal sama ininya, tangganya, lalu itu masuk ke masjid. Iya, betul. Bayangin pintu masuknya itu, begitu, setiap hari aku mau sholat itu dijagain sama 3 tentara. Jadi ketika aku pegang mukena sama Al-Quran mau masuk ke dalam masjid itu kayak begini
bareng dan kita udah dikasih tahu pokoknya jangan eye contact, takutnya orangnya tersinggung, nanti dikira salah apa, kita ditembak karena tentaranya ini bawa 3 automatic machine gun. Di situ aku benar-benar sangat gini. Ini pesan yang harus aku sampaikan ke semua teman-teman yang ada di Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mayoritas kita mungkin bukan negara muslim, bukan negara Islam, tapi mayoritas penduduk kita adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Dan kita harus bersyukur, apa bersyukurnya? Anytime kita mau masuk masjid, nggak ada yang bikin kita takut. Nggak sulit ya? Nggak sulit. Jadi nggak ada alasan sih buat kita untuk bermalas-malasan masuk dalam masjid di Indonesia, karena itu subhanallah itu berkah dari Allah, kemudahan yang Allah kasih, kita bisa sholat anytime tanpa ada rasa takut dalamnya. Jadi itulah ya, Masya Allah ya, tepuk tangan dong. Aduh, saya pengen kesana jadinya nih kalau kayak gini ya. Mau nggak Mbak? Yuk Mbak. Kita kritikan Ya Mbak ya. Nah, tapi kalau misalnya itu kan cerita dari awal kamu hijrah ya Kak. Terus kita nggak bohong lah kalau misalnya Caca pasti punya kendala dari misalnya lingkungan atau awal-awal kendala kamu berhijrah itu apa sih? Awal-awal kendala aku berhijrah adalah kontrak kerja. Kontrak kerja, karena memang ketika aku mau ya bukan aku nggak bilang aku sekarang berhijrah ya, karena beberapa sekali kata-kata itu aku masih belajar sampai detik ini pun aku masih belajar untuk menuju ke arah hijrah. Everyday learning lah ya. Iya. Kalau dibilang apa sih kendala, satu pasti pekerjaan, karena di sini semua teman-teman juga pasti banyak sekali yang memang pengen berhijab tapi kadang-kadang kantornya dilarang untuk memakai hijab. Sama aku pun juga begitu. Mungkin kalau aku lebih kepada kontrak kerja gitu. Dan di situ lumayan agak drama pada saat itu, hari itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk aku merasa gini, aku malu. Kenapa? Aku sama manusia bisa profesional, aku sama Allah nggak bisa profesional ya. Sama manusia detail kontraknya dipakai bacain, diurutin materai, kontrak kita sama Allah nggak diurutin ya, kayak malu sendiri. Akhirnya, Mbak Oki kan kontrak kerja sih. aku dia turun aja ya. everyone has their own process. Siapa tahu abis ini setelahnya cocok hijab loh. Kita tuh jangan lihat manusia sekarang, kita lihat manusia itu akhir hidupnya. Kita nggak pernah tahu, tapi siapa tahu kamu yang lebih indah di mata Allah dibandingkan aku. Ya, kita nggak tahu nih. Jadi intinya di situ sulitnya apa pekerjaan. Sampai akhirnya aku bilang ya udah nggak apa-apa deh, aku jalanin pekerjaan aku sesuai dengan kontrak yang harus aku lakukan, tapi aku maunya sesuai dengan apa yang aku mau. Artinya aku mau menutup aurat aku mau berhijab gitu. Tapi kan win-win solution, karena aku membuat sebuah brand kecewa ya nggak apa-apa kerja tanpa harus mendapat reward lah gitu. Tapi akhirnya brandnya nggak masalah sih. Itu lumayan agak panjang gitu. Jadi ya memang harus ada keberanian sih untuk kita untuk keluar. Ya kayak kita dari SMP mau naik SMA tuh ada tes ada ujian, itu sulit, itu harus ada keberanian. Keberanian itu siapa yang bisa kontrol diri kita sendiri. Betul sekali. Kalau misalnya soal tampilan fisik misalnya, ya itu bisa tadi yang saya udah bilang ya, rambut jadi kendala nggak sih? Cap, maksudnya kebingungan sebelumnya asik-asik blow kan? Kalau misalnya mau pakai shampoo aja. Apalagi tadi Pak Ovi ngebahas tentang hijrah kekuatannya yang ketawa sendiri. Ini talent ya. Karena memang jujur ya, hijrah squad itu terinspirasi dari, jadi ceritanya gini, dulu aku tuh ada foto bersama dengan squad aku lah. Squad, iya. Kalau saya disebut, pokoknya ada lah gitu ya. Aku minta tolong Pak Ari untuk buat editing, karena aku dekat sama beliau kan. Kata editing dong Pak, sedikit gini. Kenapa enggak ya kita bikin hijrah squad, tapi tujuannya buat dakwah gitu. Nah itulah terciptanya hijrah squad. Gitu. Terus habis itu tadi pertanyaannya adalah gimana dulu suka ngeblow rambut. Kalau rambut tuh Kata siapa sih aku nggak ngeblow rambut? Apa baik, tetap dijaga. aku punya suami. Betul. Ya itu harus dijaga. Kita harus dijaga. Dan artinya memang challenge-nya adalah biasanya kalau orang berhijab itu rambutnya gampang berminyak di ujung kepalanya, terus habis itu gampang rontok. Itu udah pasti banyak teman-teman biasanya masalahnya itu. Ketiga adalah maaf ya, baunya agak enak. Gitu. Jadi kita harus, sedangkan baunya agak enak. Tapi kalau kita muslim mau sholat ke masjid al azhar misalkan, masa mau pakai parfum? Kan kalau perempuan nggak gitu aturannya kan. Nggak boleh. Betul loh, Oki. Tadi kita udah ngobrol nih. Iya. Jadi kalau boleh tuh ya, bolehnya pakai pelembutnya yang wangi, sampo-nya wanginya udah wangi. Nah, jadi harus memang dicari sesuatu yang memang lepas wanginya, tapi juga tidak terlalu lebay atau tidak terlalu. Kalau di Islam mungkin diajarkan tidak boleh mengundang syahwat dari laki-laki, tapi tetap harus nyaman buat diri kita sendiri, harus nyaman. Gitu.
Jadi ya di situ challenge-nya. Tapi ini aku juga mau cerita sih, kemarin itu aku dikasih cobain. Baik dong, dijahit hijab seriesnya. Aku dikasih yang full mbak. Mbak nggak pakai bohong, ini beneran ya mbak, bukan gara-gara aku tuh lagi MC rejoice, tapi enak banget. Beneran, ini mungkin teman-teman media bisa cobain ya mbak yang pakai hijab. Karena biasanya permasalahan kalau perempuan yang berhijab itu, iya lah yang perempuan yang berhijab ya. Kalau misalnya pakai hijab itu, ketika kita udah keringin rambut gitu ya, kalau misalnya shampoo-nya nggak bagus, itu udah ada efeknya sedikit. Apalagi kita udah pakai sholat, udah kena wudhu, udah itu udah langsung lembab. Nah ini abis pakai Rejoice Perfection Series yang hijab ini yang full yang aku dikasih, itu setelah udah wudhu dan lain-lain, meskipun udah kering rambut, udah agak lecet pun, maksudnya setengah kering, cobain di kerudungnya tetap dingin. Udah gitu di kerudung aku atau mau kena aku wangi, kalau nggak percaya cobain. Nggak bohong, ini beneran. Harus nyobain ya. Terus mbak, aku jadi penasaran, itu aja baru yang series yang cool ya? Ya gimana yang perfume? Kan ada yang perfume juga ya mbak? Ya benar, kita tuh ada 3 seri sebenarnya. Nah, ceritain coba ada apa aja Ya, kita tuh ada 3 seri. Yang pertama tuh ada 3-in-1 Perfect Cool. Yang aku cobain. Yang memberikan kesejukan. Jadi rasanya tuh memang dingin ya, dingin dan sejuk. Karena pasti wanita berhijab itu kan kebutuhannya tuh lebih banyak. Betul. Terbuka, apalagi kayak aku pernah ngobrol sama Caca, jenis kerudung pun mempengaruhi ya Caca gitu. Jadi dengan materi yang material yang lebih padat gitu, yang lebih tertutup, itu bikin rambut lebih panas gitu deh. Makanya kita punya yang 3-in-1 yang full. Habis itu kita punya yang juga yang 3-in-1 yang perfume, jadi wangi. Nah, memang banyak sekali yang sering bilang bahwa yang berhijab itu suka lama-lama jadinya agak wanginya tidak enak kepalanya. Lembab soalnya. Karena lembab gitu, dan bahkan kadang kita biasanya Cuma karena lemak mbak, kan sama pilih sampo ya pasti. bener banget. Dan tapi beneran karena gini, kita kan tinggal di Indonesia yang iklimnya masya Allah, ya kan? Betul. Kalau misalnya kita tinggal di luar negeri yang kering, mungkin nggak akan ada masalah. Ini dari iklimnya aja terus udah sering humid ya, apa tuh? Lembab. Ya. Jadi kita benar-benar harus mengakali dari mulai bahan baju aja, kita harus pilihnya beneran yang nyaman ya, apalagi shampoo untuk rambut yang ditutup pakai hijab. Betul, dan wanginya tuh enak banget. Satu lagi yang kopi tadi kan udah ada Perfume, sama satu lagi ada conditioning, itu adalah conditionernya. Jadi kita pasti ada conditioner yang mensupport wangian yang kedua tadi. Dan perfume ini juga wanginya, kayaknya Caca juga udah pernah nyobain, katanya wanginya itu dari sari kasturi. Wah. Dan kita juga ada yang dari mawarnya. Terus cobain ini wanginya memang enak gitu, sangat menyejukkan wanginya. Dan lebih wangi lagi daripada yang full ya. Lebih wangi lagi daripada yang full. Oke, Tapi nggak lebay pasti. Iya. Beneran silahkan cobain. Saya nggak bohong, dosa kalau puasa bohong. Dan ini kalau misalnya emang sumber keharumannya ini emang nggak biasa ya mbak ya? Iya, jadi kita pakai sari kasturi tadi itu gitu loh. Jadi wanginya memang sangat menyejukkan dan nyaman buat yang memakai, dan juga nyaman buat orang yang ada di sekitar yang seperti itu. Betul sekali. Dan kalau misalnya namanya harum, udah gitu dari sari kasturi ini pastinya segar sekali ya. Apalagi seperti yang tadi udah kita bahas, kalau cuaca di Jakarta atau di Indonesia lagi luar biasa. Siangnya panas, sorenya hujan, abis itu malamnya ikat lagi. Betul. Kalau misalnya udah gitu kita sholat sehari 5 kali, belum lagi untuk pengen menahan wudhu, pulang balik wudhu, gimana kalau misalnya shampoo-nya nggak oke? Kalau misalnya Caca sendiri, pengalamannya menggunakan Rejoice ini gimana Caca? pengalaman gimana nih mas? Menggunakan shampoo-nya. Pengalaman menggunakan Kalau aku kan tadi tuh itu langsung kayak shock gitu loh, yang abis nyobain kerudung bukan asli kayak wah aslinya wangi gitu. Jadi kalau pengalaman pakai shampoo-nya kan aku tadi udah bilang, tipikal orang yang suka shampoo yang wangi gitu. Apa namanya? Aku memang suka
perempuan itu tuh benar-benar sensasi kayak dingin. Padahal aku tuh tidur, kalau mandi kan harus pakai air hangat. Harus, tapi kalau misalkan aku shampooan pakai Rejoice itu benar-benar sensasinya dingin banget dan paling enak dicobain tuh kalau siang-siang. Iya, iya. Siang-siang lagi puasa lagi. Jam-jam segini kayaknya ya. Benar-benar enak itu dingin gitu. Tapi dinginnya nggak bikin pusing ya. Ada juga dingin yang bikin masuk angin yang berarti ya. Betul. Mungkin buat ibu-ibu kayak kita kali ya. Yang pori-porinya udah pada kebuka. Benar, tapi ini nggak bikin masuk angin ya. Ini nggak bikin masuk angin. Ini tuh sesejuk hijrahmu beneran. Jadi kalau misalnya Anda pengen ngerasain bener-bener sesejuk hijrahmu, bisa dimulai dari nyobain langsung Rejoice Dan hijab. polyfenolnya juga harus banget sih dipakai karena Aku belum coba nih. aku udah karena gini, aku itu kan rambutnya panjang, jadi kan kalau pakai hijab harus diikat. Dan bayangin nggak sih, aku ikat rambut setiap hari bisa hampir 12 jam. Betul. Bayangin satu kusutnya kayak bisa patah-patah. Makanya kita butuh nutrisi yang baik buat rambut supaya ketika diikat juga gampang ditata, pas dicopot juga masih bagus gitu. Betul. Ya, mungkin aku nambahin dikit, makanya kita varian kita tuh semua 3-in-1. Ada 3-in-1 di situ dimana kita menitik beratkan kepada sejuk, kelembutan, dan juga yang paling penting adalah anti ketombe. Anti ketombe. Seperti itu. Karena namanya lembar identik dengan ketombe, gitu ya. Indonesia tuh ketombe ya, Mofi ya. Iya sih soalnya. Yang saya sih emang udah di riset ya. Dalam riset tuh kita tuh di Indonesia yang paling nomor 1, nomor 2 itu adalah ketombe dan Rokok. rokok. Karena itu kan nyambung kan. Betul. Kalau kita ketombean, pasti rambut kita juga jadi rapuh. Betul sekali. Nah, Mbak, apalagi kalau misalnya perempuan nggak jauh-jauh dari hormon yang bermasalah sedikit bisa Nah, tapi kalau misalnya itu tadi kita ngomongin soal series yang keren banget ini ya, yang bikin hati adem, udah gitu sesejuk hijrahnya kita juga. Nah, kalau instalasi hijab dan depan Mbak, yang gede banget, magnificently syar'i. Iya dong, tiba-tiba ada tato kepala, wow, pakai hijab, flowing gitu. Itu idenya dari mana Mbak? Sebenarnya idenya itu datang dari kata sejuk ya. Jadi kita tuh kita punya klaim namanya kita tuh memberikan kesejukan dari sahur hingga buka. Benar nggak sih? Iya, iya betul. Masih wangi. Jadi kita dari kesejukan itu tuh kita melihat bahwa bagaimana sih caranya kita bisa menggambarkan kesejukan, dan plus ada lagi dengan fenomena hijrah yang pengen kita support. Betul. Jadi bagian dari itu kita merasa bahwa kenapa kita nggak celebrate perempuan yang sedang berhijrah gitu dan menuju berhijrah itu dengan ada dibuat instalasi ini gitu. Jadi kalau dilihat kan itu terbang ya, itu tuh flowing. itu sebenarnya adalah menggunakan sains. Ini tuh kayak namanya itu teknologi kinetik dan kita menggunakan energi angin. Dan itu belum pernah dibuat di Indonesia. Ini adalah instalasi hijab pertama dan terbesar di Indonesia. Tepuk tangan dong buat Rejoice dong. Jadi kalau lihat ke sana jangan lupa foto-foto ya. Ya, tapi nanti setelah ini pun teman-teman media yang pengen ngobrol barengan sama Caca dan juga Mbak, silakan ke sana. Kita akan poinnya di sana untuk foto dan juga interview. Nah, ini sebenarnya udah ada instalasi hijabnya ini dari tanggal berapa sih? Kita mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 19. Jadi kita hadir di sana ya dengan teknik instalasi kinetik yang mengandalkan energi alami angin. Nah, ngerti tuh Mbak ya maksudnya benar-benar. Agak berat ya. Hari ini udah hijrah, ada sains semuanya loh. Tapi ini yang pasti yang bikin keren adalah baru Rejoice loh yang bikin loh. Iya dong. Kita kan kelompok. Ini yang bikin keren banget dan makin suka dan cinta sama Rejoice. Tepuk tangan untuk Rejoice sekali lagi. Dan sambil menunggu berbuka puasa bersama, kita sama-sama setelah ini kita akan ngobrol bersama untuk jalan di sebelah sana juga nih buat rekan-rekan media. Dan alhamdulillahirobbilalamin, benar-benar sebuah obrolan yang seru dan inspiratif buat kita semuanya. Insya Allah semuanya mendapatkan ilmu dan juga berkah dan informasi terkini ya tentang bagaimana pentingnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dan keindahan dan juga keharuman rambut ya. Silakan Kasih mencoba kesejukan ya. dan ya, karena sesuai dengan semangat itu loh sesejuk hijrahmu. Nah, kalau misalnya buat teman-teman nih, silakan yang sudah semakin tahu dan paham makna hijrah bagi para hijabers dan juga kenapa Rejoice hadir lebih dekat untuk mendukung dan menjawab kebutuhan para hijabers. Sekarang kita akan langsung ke sesi selanjutnya, yaitu sama-sama langsung ke area instalasi hijab pertama yang tadi saya kasih tahu keren banget itu dan terbesar di Indonesia,
dibimbing oleh Rejoice. Dan nanti setelah selesai dari sana, kepada rekan media untuk boleh mengambil takjil dan juga berbuka puasa bersama-sama di sini. Yuk, rekan-rekan media, barengan sama Caca juga dan Mbak Oki juga. Seneng banget, jadi aku tuh kemarin terakhir ketemu sama Donita itu pas kita lagi kerja bareng di Trans TV waktu itu. Terus dia udah berhijab, dia bilang, iya Cak, aku udah pakai gini. Aku pikir pas Donita ketemu aku tuh memang beritanya udah naik, ternyata belum, ternyata beritanya naiknya baru-baru kemarin kan. Jadi aku pikir karena aku udah ketemu sama Donita sebelumnya memang sudah berhijab gitu. Jadi emang ya Masya Allah sih seneng gitu, karena memang kita apa sih yang kita cari ya kalau bukan nilai ibadah dan ridho dari Sang Pencipta yang menciptakan kita gitu. Jadi ya kalau ngeliat teman-teman yang sekarang mulai ya berhijrah seperti itu kan? Aku ketika melihat ada teman-teman yang belajar berhijrah gitu ya, aku semakin senang. Kenapa? Karena artinya semakin banyak orang yang menyadari bahwa memang gini. Kalau kemarin aku mendengarkan tafsir dari Pak Quraish Shihab, beliau menyatakan bahwa hidup ini harus ada prioritas. Kayak gini, kamu prioritasnya makan atau minum? Mendingan nggak makan atau nggak minum? Manusia lebih bisa bertahan lama nggak makan atau nggak minum? Nggak minum kan? Manusia lebih bisa bertahan lama tidak nafas atau nggak minum? Kalau disuruh pilih, nafas dong. Minum masih bisa kita tahan, nafas kita nggak bisa tahan. Nah, seperti itulah konsep kehidupan sebenarnya. Jadi kita harusnya tuh prioritas pertama kita adalah mengenal siapa Sang Pencipta kita gitu. Bukan tentang pekerjaan kita, bukan tentang pendidikan kita, bukan, tapi prioritas pertama adalah mengenal tentang siapa Sang Pencipta kita. Kalau kita sudah kenal dengan Sang Pencipta kita, otomatis semuanya dalam kehidupan, mencari ilmu, pendidikan, dalam mencari nafkah, bekerja, itu semua jadi lillahi ta'ala, memang niatnya ibadah, bukan untuk itu tapi untuk ibadah gitu. Jadi ya itulah, kita perlu sebagai manusia itu punya prioritas dalam hidup sih gitu. Mbak Caca, ini sehubungan dengan berhijab ya, itu kan pasti ada tantangannya dan iman kita itu kan maju mundur ya. Ini trik-trik dari Mbak Caca untuk kita yang muda-muda itu apa? Itu juga permasalahan aku banget sih gitu. Tapi kadang aku alhamdulillah maksudnya banyak kesempatan aku ngobrol dengan orang-orang Masya Allah, dengan ustadz-ustadz yang mereka pun juga pasti juga punya kesalahan karena mereka semua hanya manusia biasa gitu. Tapi mereka mengajarkan, aku kadang suka ngadu. Ada salah seorang ustadz, aku ngadu sama beliau, aku bilang ini, Ustadz, kayaknya aku sekarang lagi nggak baik deh. Kenapa? Karena kan kadang-kadang nih kita manusia sehari misalkan kuat ngaji Al-Quran 3 juz, terus nggak pernah marah-marah, kuat nahan emosi, terus puasanya misalkan Senin Kamisnya atau puasa Daudnya bahkan lancar gitu ya. Tapi ada di satu bulan dimana kita kerjanya marah-marah mulu, bete, kesel mulu sama sesuatu. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja kadang ada gitu. Kadang-kadang ada tuh momen kita manusia biasa tuh ada tuh begitu godaannya. Aku pernah ngadu begitu, Ustaz kayaknya aku lagi nggak baik deh, aku kayak gini ya, aku gitu. Terus gini, terus Ustaznya ketawa, dia bilang gini, Caca nggak apa-apa gini. Kamu itu kan bukan nabi. Kalau nabi itu memang konsep keimanan naik terus begini. Kalau kita kan manusia biasa, pasti ada turunnya. Tapi kamu harus jaganya gimana? Harus berstrategi. Makanya kenapa Allah menitipkan akal pikiran kita. Berstrateginya kenapa? Gini, ketika aku mengejar sebuah ridho Allah dalam menjalankan ibadah, katakanlah aku menjalankan 5 hal, atau aku bisa dibilang naik 5 tingkat. Kemudian aku turun, tapi turunnya 3 bahkan 4. Nggak apa-apa, artinya kan aku masih ada plus 1. Nanti naik lagi 5, turun lagi 4, kan masih ada plus 1 lagi. Naik lagi 5, turun lagi 4 atau 3, masih ada plus 2 gitu. Jadi artinya kamu di antara kamu yang dulu banget sama kamu yang sekarang, tetap kamu masih naik gitu loh. Tapi itu yang artinya kita harus bermain akal pikir kita, melawan hati kita. Kenapa? Jangan sampai kita belajarnya naiknya 5, turunnya 7, kan jadi minus gitu. Jadi itu sih, selama turunnya tidak seperti kita yang zaman dulu banget ya normal lah gitu. Karena saya pun juga masih punya banyak dosa, kadang ada hilafnya juga. Jadi ya sama-sama, makanya kita harus sama-sama belajar, sama-sama apa yang dibicarakan itu sesuatu kebaikan, ngomongin baiknya orang, jangan ngomongin jeleknya orang gitu. Sama-sama mengingatkan juga jangan mempermalukan, nggak boleh ngingetin orang depan banyak orang tuh akhirnya mempermalukan, kan nggak boleh. Cak, selama berhijab ada nggak pengurangan job segala macam? Alhamdulillah enggak sih, enggak. Kalau misalkan selama berhijab justru semakin banyak, karena
janji Allah itu pasti ya gitu. Semakin kita mendekat sama Allah, Allah melebihkan apa yang kita inginkan bisa dilebihkan sama Allah. Jadi bersyukur justru, alhamdulillah. Kalau keluarga seperti apa responnya ketika kamu berubah? Ketika pertama kali kalau keluarga dan sahabat-sahabat terdekat sebenarnya nggak terlalu kaget ya begitu aku berhijab, karena memang pencarian aku untuk bisa sampai berhijab itu kan memang dari umur 9 tahun itu aku bertanya tentang siapa sih Tuhan kita, kenapa sih setiap agama itu berbeda, kenapa yang ini menyebutkan ini, yang ini menyebutkan ini. Itu memang pencarian aku. Jadi kalau orang-orang yang dekat sama aku memang nggak kaget gitu. Tapi aku percaya bahwa kemudahan ini atas izin Allah, dan Allah yang kasih hidayah sama aku. Dan mungkin yang lebih kaget adalah orang-orang yang tidak terlalu kenal sama aku, karena mereka melihat sepertinya hidup aku bagaimana gitu kan, aku pakai pakaiannya juga bagaimana gitu, tapi mereka kan nggak tahu dibalik itu semua apa yang aku lakukan. Kak, boleh diceritain nggak sih perjalanan spiritual Kak? Perjalanan spiritual itu mungkin yang tadi aku ceritain ya, pertama kali memang pas di Palestina dan Madinah. Tapi di Madinah itu titiknya adalah ketika aku lagi waktu itu sama mertua aku lagi mau beli mukena. Kan kita kalau di Madinah Mekah itu biasanya pakai mukena kan orang Malaysia, kalau orang Indonesia kan. Aku pakai mukena dari hotel, pakai mukena habis sholat, mau balik lagi ke hotel, mampir mau beli mukena gitu, mau beli mukena lah, sajadah apa gitu. Nah biasalah kesingkap sedikit, kesingkap segini nih, kesingkap segini. Kita kalau di Indonesia kan lihat tangan biasa aja kan gitu, banyak iya ya kan kesingkap gini. Tiba-tiba mertua aku tuh kayak cacat gitu. Itu aku tuh lagi milih-milih gitu, kenapa gitu kan. Terus kayak mertua aku tuh kayak ngasih kode gitu, pas aku lihat oh tangan aku kebuka, pas tanganku kebuka aku ngeliat penjualnya tuh gini gitu, terus aku tutupin kan, so kayak aku jadi malu sendiri, terus habis itu kayak aku tutupin, udah selesai, habis itu aku jalan, orang di sini tuh nggak biasa, maksudnya nggak biasa loh lihat tangan, itu tuh aurat, jadi nggak biasa gitu. So pas lagi jalan aku ngerasa kayak gini, masya Allah, kok kayaknya manusia seorang wanita tuh keren banget ya gitu. Kerennya kenapa sih? Tubuhnya indah, badannya bagus, kulitnya bagus, tapi semua orang nggak boleh lihat. Kan jadi kayak keren gitu. Nah itu titik dimana aku rasa kayaknya memang berhijab tuh memang suatu hal yang keren. Kenapa? Karena sesuatu yang indah, tapi nggak semua orang boleh lihat. Hanya orang-orang tertentu doang yang boleh lihat. Artinya kan eksklusif sekali gitu, masya Allah gitu. Jadi sekarang pandangan aku ketika aku melihat wanita di luar sana yang berhijab, aku tuh melihat mereka tuh keren gitu, kayak wah aduh ini badannya ini pasti bagus nih, atau nih ini mereka tuh punya sesuatu yang keren tapi nggak boleh orang semua lihat, nggak diumbar-umbar. Jadi itu mindset aku sih. Jadi perjalanan dulu mungkin titiknya pertamanya di situ. Nah kan kakak udah ngerasain nih ya, ngerasain gitu. Kalau misalnya kakak ngeliat nih temen deket kakak belum seperti kakak, ada nggak sih keinginan untuk ngajak gitu? Kalau misalkan di kanan kiri aku misalkan ada teman-teman yang sudah berhijab ataupun yang belum berhijab, ada nggak sih keinginan untuk ngajak? Perintah kita itu di Al-Quran itu kan firman Allah itu kita lakukan dan kita sebarkan gitu. Tapi kita ingatkan, bukan kita paksa. Nggak ada loh perintah Allah kita untuk memaksa, push seseorang untuk ini harus gitu-gitu, enggak, tidak seperti itu gitu. Beda ketika kita berbicara orang tua kepada anak ya. Ini kita ngomong antara sesama teman gitu. Nggak ada. Jadi kalau misalkan ada nggak sih keinginan ngajak iya, ngingetin ya, ayo dong gitu, selesai. Tapi itu pun juga ngajaknya nggak boleh sampai menyinggung perasaannya, nggak boleh sampai ganggu dia, sampai jadi gue nggak nyaman deh sama dia diginiin gitu loh, nggak boleh seperti itu gitu. Jadi kadang aku juga ada salahnya juga, pernah aku ngajak temen yang akhirnya dia bilang, Ca, aku terasa terganggu, kamu seperti itu, kamu kayak kasih hijab ke aku terus merasa terganggu. Jadi aku kayak astagfirullahaladzim, oh ya itulah, disitulah hilafnya aku, disitulah bentuk manusianya aku, di situ ada salahnya gitu. Oh maaf ya, nggak bermaksud seperti itu gitu. Jadi mengajak pun juga tetap ada porsinya, nggak boleh maksa. Intinya kita hanya berhak untuk mengingatkan aja. Kak, setelah berhijrah ada nggak sih sempat pemikiran kenapa sih nggak dari dulu? Sebenarnya ada sih, ada kayak aku mikir, aduh kenapa nggak dari dulu ya, ini nikmat banget, enak banget gitu. Tapi di Islam itu kan diajarkan untuk tidak boleh terlalu banyak mengeluh tentang hari sekarang dan hari kemarin. Di Islam itu kan diajarkan untuk looking forward, moving forward gitu, maju ke depan. Kita harus punya visi, misi, jalan ke depan, maju, strategi gitu. Waktu itu harus kita prioritaskan apa yang mau kita kerjakan. Kita yang harus bisa membuat prioritas dalam waktu kita, bukan waktu yang menggunakan kita yang menggunakan waktu. Itu kan yang diajarkan dalam Islam. Jadi aku tidak mau terlalu berlarut-larut bahwa kenapa ya nggak ada dulu. Tapi kalau perasaan itu sekelibet ada. Tapi begitu itu ada, aku harus gini, aku bayarnya gimana ya? Berarti aku
yang mungkin sekarang aku punya kesempatan ngelakuin kebaikan 1, kalau bisa aku pengen ngelakuin kebaikan 3 atau 5. Kenapa? Karena dulu aku tidak melakukan itu. Jadi lebih dirubah kepada sebuah strategi gitu. Dan tadi kalau kata pertanyaan yang sebelumnya bahwa bisa nggak sih, pernah nggak sih ngajak temen ingetin? Pernah dan suka juga mengingatkan tanpa memaksa ya. Tapi kembali lagi aku selalu ingat sebuah ayat di mana Allah mengingatkan bahwa jangan kamu merasa lebih baik dari segolongan kaum. Boleh jadi kaum tersebut lebih baik kedudukannya di mata Allah dibandingkan kaum kamu sendiri. Jadi jangan pernah kita mentang-mentang aku sudah berhijab, misalkan alhamdulillah aku punya teman-teman yang berhijab dan aku sering berkumpul dengan teman yang berhijab, terus artinya teman-teman yang tidak berhijab tidak lebih baik dari aku tidak boleh berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kehidupan seseorang itu nggak kita lihat sekarang, tapi nanti di akhir sebelum sakaratul mautnya apa? Jangan-jangan dia ahli taubat, jangan-jangan begitu dia bertaubat diampuni seluruh dosanya sama Allah, jadi nggak ada dosanya, hilang. Jadi dia dianggap sebagai seperti bayi yang suci. Nah kita yang udah kenal Al-Quran lebih lama, yang udah lebih sering dengar kajian, yang udah sering berkumpul dengan orang-orang soleh, kok diri kitanya sendiri ya, bukan orang-orang solehnya, tapi diri kitanya sendiri kok masih belum ada perbaikan yang signifikan di dalam hati. Gimana nih? Jadi artinya ya itulah, kita tuh harus melihat diri kita, jangan lihat orang lain. Kak, peran penting keluarga, Peran penting keluarga harus mendukung. Karena gini, kemarin aku juga dengar kajian, makanya kenapa sekarang aku memutuskan untuk lebih banyak berkumpul dengan keluarga aku, karena puasa ini harus dijadikan momen untuk bersilaturahmi dengan keluarga gitu. Karena kita jarang sekali kita punya banyak waktu untuk keluarga, tapi kita lebih banyak waktu buat teman-teman. Lebaran berarti sama keluarga ya? Bisa sedikit cerita aja. Tradisinya seperti apa aja? Biasanya apa? Sedikit cerita. Di dalam kehidupan sehari-hari kita kan sering melihat yang berbeda itu kan sebenarnya ada standarnya ya. Kadang-kadang kita sering melihat para wanita yang mungkin di atasnya sudah berhenti, tapi kadang bagian ke bawahnya itu belum pantas. Balik lagi ke tadi, kita harus mengingatkan. Kalau diingatkan misalkan dia marah, entah kalau baca terus ini yang mana? Mengingatkan tapi dia marah atau diam saja tapi kita Enggak, mengingatkan tapi caranya harus berdua. Jadi nggak meningung. Biasanya kalau dia marah karena dia tersinggung. Jadi harus lihat momennya, harus enak. Kepada rekan media yang masih menginterview Caca, sebentar lagi kita akan langsung menuju kembali ke ruangan berbuka puasa di aula. Dari aku untuk merawat rambut. Sekali lagi Buat kepada rekan teman-teman yang media, kami ingatkan untuk Satu, segera harus bisa memilih shampoo yang memang bisa mendukung aktivitas kita. Shampoo itu harus